Halo semua, selamat datang lagi ya. Pernah nggak sih kita kepikiran apa sebetulnya yang bikin sebuah bangsa itu jadi kuat? Bukan cuma dari luar loh, tapi dari dalam. Nah, hari ini kita bakal coba bedah bareng-bareng. Oke, seringnya kan kita mikir bangsa yang besar itu yang militernya kuat atau ekonominya maju pesat. Tapi apa benar cuma itu? Analisis yang kita bahas kali ini justru ngajak kita mikir lebih dalam lagi, gimana kalau kekuatan sejati sebuah bangsa itu, ya, adanya di dalam diri kita semua. Dan ternyata ya, fondasi sebuah bangsa yang hebat itu bukan gedung-gedung pencakar langitnya atau teknologinya yang super canggih. Kekuatan yang sesungguhnya itu datang dari sumber yang paling dasar, dari manusianya. Nah, kutipan ini pas banget buat nangkep idenya. Simpelnya gini, makin tinggi rasa kebangsaan atau nasionalisme warganya, ya makin besar juga bangsa itu jadinya. Ini dia fondasi yang jadi inti pembahasan kita. Konsep utamanya itu ada di istilah wawasan kebangsaan. Biar gampang, anggap aja ini kayak kacamata kolektif yang kita pakai bareng-bareng. Jadi ini bukan sekedar tahu fakta tentang negara kita, tapi soal gimana kita semua melihat lewat kacamata yang sama, yang fokusnya itu selalu ke persatuan demi mencapai tujuan besar kita bersama. Oke, ini kan konsep yang penting banget ya. Pertanyaan selanjutnya, ya jelas. Terus gimana caranya? Gimana kita bisa menyuntikkan semangat kebangsaan ini ke setiap orang, ke setiap sudut kehidupan berbangsa? Nah, ternyata ada dua strategi kunci yang harus jalan barengan. Dan ini bakal jadi peta jalan kita nih. Pertama, kita mulai dari yang paling awal, yaitu penanaman sejak usia dini. Kedua, kita lihat ke atas, yaitu contoh dari para pemimpin. Yuk, kita bahas pilar yang pertama, pendidikan. Karena ngebentuk identitas bangsa itu bukan lari sprint ya, tapi maraton. Dan maraton itu harus dimulai dari garis start yang paling awal. Coba deh kita lihat perjalanan di slide ini. Ini bukan proses yang instan, tapi berkesinambungan. Mulai dari yang paling simpel di TK, kenalan sama simbol-simbol negara. Lanjut di SD, belajar sejarah dan budaya. Masuk SMP, pemahamannya makin dalam soal hak dan kewajiban. Sampai akhirnya di SMA, kesadaran itu benar-benar dimantapkan. Setiap jenjang itu kayak ngebangun bata di atas fondasi sebelumnya. Jadi ya, pendidikan di usia dini itu persis banget kayak kita menanam benih. Apa yang kita tanamkan di pikiran anak-anak kita hari ini, itu yang bakal tumbuh jadi pohon-pohon kokoh yang menaungi bangsa kita di masa depan. Ini tuh investasi jangka panjang yang paling berharga. Oke, dari anak-anak sekarang kita geser ke pilar kedua yang nggak kalah krusial, keteladanan para pemimpin. Kenapa? Karena merekalah yang ikut ngebentuk suasana atau karakter sebuah bangsa. Idenya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Pemimpin itu kan ibaratnya cermin bagi rakyatnya. Apa yang mereka lakukan, integritas mereka, cara mereka bicara, semua itu jadi standar, jadi patokan. Mereka lah yang ngatur irama kebangsaan, mau dibawa ke arah mana. Dan tanggung jawab ini, seperti yang bisa kita lihat di sini, berlaku di setiap level loh, bukan cuma presiden aja. Mulai dari level bupati, wali kota, gubernur, menteri, sampai ke tingkat tertinggi. Setiap pemimpin di setiap tingkatan itu punya peran penting buat jadi teladan. Nah, sekarang kita ngomongin soal yang agak tricky nih. Di zaman serba terhubung kayak sekarang, kita kan dibanjiri informasi dan budaya dari luar. Pertanyaannya, gimana kita harus bersikap? Apa kita telan mentah-mentah semuanya? Disinilah prinsip ATM ini jadi penting. ATM itu singkatan dari amati, tiru, dan modifikasi. Intinya tuh kita jangan meniru secara buta, tapi jadi peminjam yang cerdas. Kita amati dulu nih apa yang bagus di negara lain, kita tiru esensi baiknya. Lalu yang paling penting, kita modifikasi supaya pas dan cocok dengan kepribadian dan kebutuhan bangsa kita sendiri. Dan slide ini nunjukin bedanya dengan jelas banget. Ada hal-hal yang bagus buat ditiru, misalnya semangat inovasi atau sekerja ide-ide yang membangun. Tapi di sisi lain, kita juga harus hati-hati biar nggak cuma niru gaya hidupnya yang materialistis atau konsumtif. Itu dua hal yang sangat berbeda. Jadi, pada akhirnya tujuannya jelas banget. Setiap ide yang kita ambil dari luar itu harus punya tujuan untuk memperkuat fondasi bangsa kita. Tujuannya itu untuk membangun, bukan sekedar ikut-ikutan tren global tanpa arah yang jelas. Oke, jadi mari kita rangkum ya. Kekuatan sejati sebuah bangsa itu datangnya dari dalam, dari semangat kebangsaan kita semua. Semangat itu ditumbuhkan lewat pendidikan sejak kecil, lalu diperkuat oleh contoh nyata dari para pemimpin. Dan terakhir, disempurnakan dengan kemampuan kita untuk jadi filter yang cerdas terhadap pengaruh dari luar.
Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan untuk kita semua renungkan. Membangun bangsa itu kan bukan cuma tugas pemerintah. Ini adalah proyek kita bersama, proyek gotong royong. Jadi, setelah mendengar semua ini, pertanyaannya adalah, peran apa yang akan kita ambil dalam proyek besar ini? Terima kasih sudah menyimak.